Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ilmuwan Spebaska. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan sains. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem organisasi kehidupan pada materi jaringan, organ, dan sistem organ. Sudah kita ketahui bersama ya kemarin bahwa urutan dari tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, jaringan, naik ke organ, sistem organ, sampai dengan organisme. Kemarin kita sudah membahas mengenai seluk-beluk apa itu sel dan seterusnya. Sekarang kita akan masuk pada bagian jaringan. Apa itu jaringan? Nah, jaringan dia memang bentuknya seperti jaring-jaring. Nah, ini ada tumpukan batu bata, kemudian ada seperti jaring-jaring laba-laba. Ini adalah bagian dari jaringan tumbuhan. Kalau yang ungu ini adalah jaringan tumbuhan dari Roya discolor atau tanaman dua warna, daunnya dua warna, yang bawah ungu, yang atas hijau. Kalau ini adalah irisan dari Allium cepa atau bawang merah. Apa sebenarnya itu jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi kalau kita perhatikan ini yang kecil-kecil ini adalah selnya. Ini adalah selnya, mereka berkumpul, bentuk dan fungsi sel yang sama, mereka berkumpul membentuk yang namanya jaringan. Nah, jaringan itu pada tumbuhan nanti dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah menghasilkan jaringan lain. Biasanya ada pada ujung-ujung bagian tumbuhan, ujung daun, ujung akar, ujung batang, seperti itu. Jaringan meristem sendiri nanti dibagi menjadi dua. Ada meristem primer dan meristem sekunder. Kalau dia primer, itu berarti tumbuh meninggi, menyebabkan dia bertambah tumbuh meninggi. Kalau sekunder berarti dia tumbuh membesar, ya. Itu adalah jaringan meristem. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Nanti ada epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Epidermis dia terletak pada bagian paling luar, sehingga merupakan jaringan proteksi atau pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Kalau parenkim itu nanti untuk fotosintesis dan menyimpan cadangan makanan. Penyokong berarti dia menyokong tegaknya tumbuhan ya. Kemudian ada jaringan pengangkut, dia mengangkut. Ada xilem, ada phloem. Phloem depannya F berarti dia mengangkut hasil fotosintesis, FF ya. Phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ingat, di sini F berarti dia mengangkut hasil fotosintesis. Kalau xilem berarti kebalikannya, dia mengangkut zat hara dan air mineral dari akar ke daun. Contohnya pada daun ini, di mana sih letak jaringan-jaringannya? Yang paling atas inilah yang namanya jaringan epidermis sama bagian bawah ya, karena dia pelindung. Kemudian tengah ini dia adalah jaringan parenkim untuk fotosintesis. Ini adalah jaringan pengangkutnya, terdiri atas xilem dan phloem. Nah, selanjutnya ada jaringan hewan dan manusia. Sebenarnya hampir sama, jaringan-jaringan itu ada yang berfungsi sebagai pelindung dan seterusnya, hampir sama. Tapi lebih kompleks pada hewan dan manusia. Jaringannya apa saja? Ada jaringan epitel, otot, saraf, penyokong, nanti terdiri atas jaringan ikat, tulang, darah, dan limfe. Coba kita lihat gambarnya. Ini adalah jaringan epitel. Jaringan epitel itu biasanya letaknya pada permukaan organ, berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Biasanya ini letaknya ada di atas organ, di atas paru-paru, bagian paling permukaan paru-paru, lambung, dan seterusnya. Kemudian ada jaringan otot. Ini sebagai alat gerak aktif. Ada otot polos, otot lurik, dan juga otot rangka. Jaringan pada hewan dan manusia selanjutnya adalah jaringan saraf. Ini sebagai pengontrol seluruh kegiatan kita ya. Biasanya letaknya ada di otak, pusatnya ada di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, itu adalah jaringan
hewan. Selanjutnya untuk tumbuhan ada ringkasannya, silahkan nanti kalian bisa menghafalkan dari sini. Jaringan manusia dan hewan juga sama, bisa kalian hafalkan melalui tabel ini. Selanjutnya adalah organ. Setelah kita dari jaringan, kita akan naik level ke organ. Organ, kalau tadi jaringan adalah kumpulan dari sel yang bentuk dan fungsinya sama, kalau organ ini berbeda. Organ itu juga kumpulan dari jaringan, tapi berbagai jenis jaringan yang bekerja sama melakukan tugas tertentu. Tentu kalian sudah paham ya, jaringan kalau pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar menyerap air dan garam, batang menegakkan tubuh tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, daun sebagai tempat fotosintesis, bunga alat perkembangbiakan, buah juga menyimpan cadangan makanan, biji sebagai alat perkembangbiakan. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau organ hewan apa saja? Banyak. Ada kulit, lidah, paru-paru, lambung, ginjal, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri dari tubuh kita. Ada hidung, mata, telinga, banyak sekali. Ya, bisa kalian sebutkan nanti. Nah, kemudian organ-organ tadi yang berbeda itu akan membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan organ yang menyatu membentuk fungsi tertentu dalam tubuh kita. Ya, jadi kalau satu organ sakit, bahkan satu sel itu bisa menyebabkan seluruh tubuh kita menjadi sakit ya. Nih, pada manusia itu ada sistem pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, kantung, empedu, dan pankreas. Fungsinya untuk mencerna makanan. Ada sistem pernapasan terdiri atas hidung, tenggorokan, paru-paru. Sistem peredaran darah ada jantung, arteri, vena, kapiler, pembuluh getah bening, pembuluh limfe, dan seterusnya. Ada sistem ekskresi, sistem koordinasi, dan sistem reproduksi juga sistem gerak. Coba kita lihat gambarnya ya. Nah, ini adalah sistem pencernaan dimulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai anus. Kelenjarnya ada hati, pankreas, dan kelenjar ludah. Sistem ekskresi ada paru-paru, hati, kulit, ginjal. Sistem pernapasan ada hidung, trachea, dan juga paru-paru. Sistem peredaran darah ada jantung dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya pada tumbuhan bagaimana? Pada tumbuhan juga ada sistem pernapasan. Dilakukan oleh daun, batang, dan juga akar. Mereka juga bernafas loh ya, mengambil oksigen yang diperlukan. Sistem transportasi ada daun, batang, akar, melibatkan xilem dan floem. Kemudian sistem transpirasi biasanya melalui daun, kadang juga menggunakan batang. Sistem gerak ada akar, batang, dan daun. Tumbuhan juga bergerak ya, tapi mereka tidak berpindah tempat, hanya gerakan dari tubuhnya itu. Sistem reproduksi menggunakan bunga dan biji. Itu adalah sistem organ pada hewan dan tumbuhan. Nah, setelah sistem organ itu bekerja, semuanya akan membentuk satu kesatuan, maka terbentuklah yang namanya organisme. Ya, organisme ini terbentuk dari semua sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Andaikan saja ada salah satu sistem organ ataupun organ atau jaringan atau bahkan sel yang rusak, itu nanti akan berakibat besar pada tubuh organisme itu sendiri. Jadi kita wajib menjaganya ya, mulai dari selnya, jaringan, organ, sistem organ, dan juga organisme itu sendiri ya. Dari semua kesatuan itu menunjukkan bahwa manusia atau makhluk hidup itu adalah sebuah ciptaan yang sangat sempurna. Dari siapa yang menciptakan? Tentu yang maha sempurna. Alhamdulillah, selesai sudah untuk pembelajaran kita hari ini pada materi sistem organisasi kehidupan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa semua hal-hal yang penting silahkan dicatat ya, agar lebih mudah untuk kita pelajari. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.